Pak Nur, apakah bisa dimulai sekarang? Bisa dimulai, Mas, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Pak Nuredi. Selamat siang, Mas Najib. Oke, pada kesempatan siang kali ini, Alhamdulillah, kita bersama Studio Wacana PGC UMK akan mengkaji atau membahas pengembangan media berbasis Android SAC, yaitu Smart APPS Collector Creator, yang mana pada siang hari ini akan dipadu langsung, akan diajarkan langsung oleh beliau Bapak Nurhadi SPD MPD. Dan untuk teman-teman nanti bisa dimohon untuk memperhatikan dan sangat boleh ketika teman-teman mau bertanya, karena ini uh, notabene adalah sebagai alat bantuan kita, apalagi teman-teman yang sedang PLP. Nah, itu bisa mungkin digunakan untuk media di dalam sistem pembelajarannya. Untuk Bapak Nurhadi SPD MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Najib dan semua yang hadir ya. Para mahasiswa yang berbahagia serta semua kerabat kerja ya. Studio Wacana ya, Pak Studio Wacana PGSD UMK yang pada hari ini telah memberikan fasilitas kepada kita untuk bisa bertatap maya pada podcast kali ini, dan semoga senantiasa diberikan rahmat dan berkah ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita awali dengan membaca basmalah dulu. Mari bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik kawan-kawan semua ini, Mas Najib, pada kesempatan hari ini. Halo Mas Satria Pratama, halo. Dengar suara saya dengan jelas? Mbak Malihatul Zahra, halo Mbak Malihatul Zahra, bisa mendengar suara, dan yang kita hormati bersama-sama Ibu Fatihatun Najihah, Ibu Tika nih, direktur kita di studio Studi Wacana. Halo Bu Tika, bagaimana kabar Bu Tika? Iya Pak, maaf ini sambil ikut ada acara aja Pak. Oh siap Ibu, Nggih. Nah, semoga hari ini menyenangkan ya. Oke, baik semuanya yang hadir, bahwa kita hari ini akan belajar bersama-sama. Ya, mohon untuk bisa berkenan saudara sekalian untuk menyimak kegiatan ini dengan seksama. Bagi yang ada nanti bisa langsung praktik di sini, karena kita akan belajar ya satu aplikasi dari software ya, Smart App Creator ya, di mana kita akan belajar untuk membuat satu media pembelajaran yang interaktif juga melalui Android. Seperti kita sama-sama ketahui bahwa Android saat ini merupakan satu alat ya yang digunakan oleh banyak pihak, mulai dari anak-anak ya, mulai bayi gitu ya, sampai orang dewasa, orang kakek-kakek, nenek-nenek, bahkan sudah uzur pun semua sangat familiar menggunakan Android. Dan sering kita gunakan Android itu sebagai alat permainan, bukan hanya sebagai alat komunikasi juga, namun juga alat bisnis. Dan tak kalah pentingnya dalam dunia pendidikan saat ini, kita juga bisa memanfaatkan menggunakan Android ya sebagai media pembelajaran di dalam menyalurkan pesan-pesan kita ya, sebagai marketing kita, sebagai alat bantu mengajar kita, dan alat bantu belajar siswa tentunya. Oke, baik para mahasiswa, saya yakin semua yang hadir di sini sudah mempunyai Android. Paling tidak, kalau tidak yang bagus-bagus, yang harganya sampai puluhan juta, minimal juga harga-harga yang bisa digunakan untuk instalasi ya. Satu software di sini adalah Smart App Creator atau yang kita kenal dengan Smart App. Oke. Dan semuanya, saya ingin deh hari ini sebelum kita lanjutkan podcast kita ya, kita akan belajar ya. Adakah satu pertanyaan nih dari kawan-kawan? Nanti gantian akan saya yang bertanya. Sebelum saya bertanya, siapa nih yang mau mengajukan pertanyaan?
tentang Smart App Creator ini sebagai menu pembuka kita agar kegiatan kita lebih interaktif. Silakan dari kawan-kawan mahasiswa dan semua yang hadir di sini bisa saya buka satu pertanyaan dan Mas Najib silakan untuk bisa dipandu Mas Najib. Oke, monggo teman-teman bisa memberikan pertanyaan, entah itu sesederhana apa itu SAC atau bagaimana memanfaatkan gawai sebaik-baiknya untuk media pembelajaran atau yang lain. Dipersilakan. Ini ada 75 peserta nih, kalau satu-satu bisa dijadiin buku ini Pak pertanyaannya. Iya. Monggo dari Mbak-mbak, Mas-mas. Atau dari Mas moderator sendiri nih misalnya mau ada satu pertanyaan apa yang sekiranya dapat memantik kegiatan kita pada pagi hari ini dan lebih interaktif tentunya silakan Mas moderator atau yang lainnya. Izin bertanya Pak, karena Iya. ini kan pengembangan media berbasis Android, di Hmm. mana SAC sebagai fitur besarnya. Nah, mungkin apa apa manfaat dan apa keuntungan kita menggunakan aplikasi tersebut, Pak? Oke ya. Pertanyaan yang sangat menarik nih tentunya kita punya ya. Mengapa kita perlu belajar Android dan hal apa saja yang dapat kita dapatkan ya dari keuntungan-keuntungan ketika kita belajar dan mampu menggunakan Android sebagai media belajar. Nah, SAC ini terutama ya. Mas Najib, SAC itu software yang sangat familiar Mas Najib dan sangat mudah digunakan serta murah, gratis, tidak berbayar. Dan hari ini juga saya sampaikan, meskipun ada sedikit watermark kecil di bawahnya dengan tulisan SAC, namun itu tidak mengurangi kualitas dari media yang akan kita buat. Oleh karena itu, media ini sangat bagus digunakan ya bagi kalangan mahasiswa maupun bagi para pengajar, guru-guru. Yang pertama, yang jelas itu sangat mudah digunakan, ya tidak butuh coding, tidak membutuhkan coding-coding yang menyulitkan ya, hanya kita nanti akan drag, drag, drag begitu ya. Dengan drag, drag, drag begitu, kita juga sudah siapkan nanti medianya yang akan apa asetnya ya, kita sediakan asetnya di mana aset itu akan sangat bermanfaat tentunya. Nah, di sini aset itu juga gratis, saya akan berikan cuma-cuma dan saya kesempatan ini juga akan saya berikan bagaimana cara membuat aset nantinya ya. Jadi kalau aset ini kan saya berikan cuma-cuma hari ini, namun bukan hanya asetnya yang bisa saya berikan, namun bagaimana cara membuat aset itu. Sehingga kita nanti akan kaya aset dan setelah ini nanti bisa kita kembangkan bukan hanya pada satu topik atau topik materi ya, topik pembahasan tertentu, namun lebih luas lagi kepada banyak-banyak topik yang bisa kita gunakan, kita produksi dengan menggunakan SAC ini. Yang pertama mudah, yang kedua murah karena gratis tadi Mas Najib. Yang ketiga bukan hanya mudah pembuatannya, namun juga mudah penggunaannya. Karena ketika nanti APK-nya itu sudah jadi dan kemudian kita macam tipe itu support dan compatible, sehingga kita tidak usah susah-susah lagi menggunakan eh, si pembantu untuk menginstalasi. Namun sudah cukup dengan APK yang dibawa ya pembawaan dari SAC ini nanti bisa langsung terinstall di HP kita, di Android kita. Juga untuk anak-anak. Cukup nanti penggunaannya pada user, anak-anak didik kita itu kasihkan APK-nya tuh nanti yang sudah jadi, anak-anak tinggal pakai. Dan yang kemudian bisa digunakan kapan, dimanapun berada. Oke, jadi kapan dan dimanapun berada, namanya juga Android kan. Nah, kita pakai Android nih, seperti ini nih Android kita. Nah, ini kan ketika kita mau belajar, tidak mengenal waktu nih, kapan, ya, dimanapun juga berada waktunya, dan tidak menggunakan kuota internet, karena kita bisa akses dengan offline. Nah, itu salah satu keuntungannya. Jadi tidak harus menggunakan kuota. Nah, berikutnya, dengan APK tersebut misalnya ya kita punya blog, website ya yang gratis-gratis itu, Blogspot juga boleh atau di WordPress atau yang lainnya di Google Site. Itu nanti kita juga bisa ini unggah dari tautan kita dan orang lain bisa mendownload sehingga kita bisa bersedekah jariah gratis tentunya ya. Jadi saat kita tidur kita bisa mendapatkan pahala jariah yang kita berikan melalui APK-APK yang telah kita kirimkan dan itu tentunya akan sangat menarik bagi orang lain dan membuka
semangat anak-anak di kita untuk belajar dengan mudah karena menyenangkan. Itu Mas Najib ya. Oke. Mungkin ada satu lagi Pak pertanyaan Iya. teman-teman Hmm. karena ini kan kebanyakan mahasiswa sekarang ini menggunakan iPhone Pak. Nah, apakah bisa di-download di bukan bukan di Android tapi lewatnya iOS? Apakah itu bisa Pak? Oh bisa, bisa juga dipakai ya. iOS juga bisa ya, dan sangat kompatibel. Nanti bisa misalnya di HP-HP yang bagus-bagus sekarang ini ya, itu bukan Android, jadi iOS juga bisa dipakai. Dan itu tentunya sangat kompatibel. Nah, nanti silakan bisa dipakai-pakai. Oke. Hmm. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak. Oke, baik bagi saudara sekalian nih, langsung ke materi ya. Untuk materi nanti saudara-saudara sekalian akan saya berikan tampilannya ya, tampilannya dan Mas Najib kemarin sudah saya pernah share ke Mas Najib ya. Mungkin bisa dibagikan ke kawan-kawan Mas yang link di Google Drive yang kemarin saya berikan di grup Mas Najib. Dan nanti bisa di-share ya ke kawan-kawan. Nah, di sini saya langsung praktik ke materi. Adapun materinya nanti bisa ya Mas Najib share ya Mas ya. Oke, saya akan sampaikan kepada saudara sekalian materi ini. Mengapa dikatakan mudah? Karena kita tinggal install dan betul-betul itu sudah ada nih. Seperti ini nih. Oke, halo sudah kelihatan Mas Najib? Kelihatan Pak. Oke, baik. Ini materinya nanti di-share ya Mas Najib ya, seperti yang sudah saya berikan ya ke kawan-kawan. Bisa ditautkan ke Mas. Oke, yang pertama ya, yang pertama kita nanti buka ya setelah kita download. Saya berikan di sini di kolom chat. Oke, nanti Mas Najib bisa berikan tuh di kolom chatnya itu. Silakan Mas Najib nanti diberikan ke kawan-kawan. Ada di situ itu nanti aset ya, ada juga softwarenya di sana juga saya sudah sampaikan. Download ini juga tautan untuk downloadnya juga sudah ada dan bagaimana cara penggunaannya. Kita akan mulai dari program instalasi dulu. Oke, Mas Najib masih ingat kemarin? Waktu Jumat, Sabtu kemarin Pak, mohon maaf. Oke ya. Oke, saya kalau Mas Najib belum nih. Oke, tautannya saya kirim ulang ya Mas. Nanti bisa di-share di kolom chat. Silakan. Kebetulan ini di WA Group ada Mas. Di WA Group ada, silakan nanti bisa ditautkan atau di-share ke ini, ke sini, ke kolom chat. Oke, berikutnya kita akan bahas pada materi kita. Silakan ya, ini dilihat nih. Instalasi program. Di sini penggunaan aplikasi Smart App Creator dapat mengunduh lewat tautan ini. Namun bila mana nanti ada yang kesulitan, bisa chat ke Mas Najib, Mas. Nanti akan saya berikan gelondongannya ya. Nah, gelondongannya kita dapat dengan gratis softwarenya di Smart App Creator Excel. Nanti di sini ini bisa di-download dan diinstal. Nah, untuk kan bagaimana panduan-panduan untuk menginstalasinya. Ya, jadi pertama nanti kita buka ya programnya ya. Kemudian ini karena trial, namun tidak usah khawatir meskipun ada watermark sedikit, namun tidak akan mengurangi dari kualitas media yang akan kita bikin ya. Nah, seperti ini menjalankan program seperti ini ya. Kemudian nanti pada halaman pertama akan muncul ya eh, tautan seperti ini, gambar seperti ini ya. Pertama. Nah, di sini ini kita diminta untuk menuliskan email kita. Email kita bahkan kalau kita lupa, sekarang ini kan mungkin apa kita tautkan email ya, gitu ya. Boleh email yang sudah aktif pun sebenarnya itu bisa Mas Najib ya. Jadi Smart App ini tidak membutuhkan hal-hal yang rumit-rumit, yang sulit-sulit.
nanti pada tautan di gambar seperti ini ya, seperti gambar seperti ini diminta email di registrasinya. Kemudian kita tautkan email kita, kita masukkan email kita dan kemudian kita klik free trial for ini. Mas Habib sudah melihat Mas Najib? Oke, Pak. Oke, sudah pernah mencoba Mas Najib? Alhamdulillah dari Pak. Oke, dicoba ya. Nanti Mas Najib dicoba ya, dicoba. Nah, ini sudah kita free trial. Nah, kita klik seperti ini sudah tak beri merah ya. Nah, jangan diklik yang activate. Jangan ya, tapi di free trial. Sudah? Nah, ini nanti dengan mudah ya. Nah, setelah itu kita masuk ke halaman berikutnya yaitu akan tampil seperti ini ya. Akan tampil gambar seperti ini nih. Aktivasi muncul di jendela baru kita akan pilih. Kalau kita menggunakan Android, kita gunakan yang horizontal ya, horizontal nanti bisa horizontal. Kalau kita klik yang vertikal, kita akan muncul di vertikal. Kita pilih yang untuk Android, Android. Nah, seperti ini. Jadi setelah ini akan muncul gambar seperti ini ya. Oke, nah kita pilih mana nih yang mau kita suka. Kalau kita kepengen media kita nanti vertikal, ya kita klik yang vertikal, ngadek gitu nanti gambarnya. Namun kalau kita kepengen yang horizontal, gambar ambruk gitu ya, kita nanti pilih yang horizontal. Android phone, kita klik Android phone. Nah, sampai di sini saudara-saudara sekalian, adakah yang sudah pernah mencoba, mencoba untuk permasalahan kesulitan sebelum saya lanjutkan nih. Sebelum saya lanjutkan, adakah yang mengalami kesulitan ketika ada di antara kita yang sudah pernah dulu saya berikan sedikit materi, mencoba begitu? Mungkin ada yang mengalami kesulitan sampai ke instalasi ini. Silakan bisa ditanyakan. Oke, dari teman-teman, apakah ada kesulitan atau pertanyaan mengenai yang pertama yaitu instalasi programnya dari linknya sudah saya share di grup angkatan PGC 22. Monggo bisa dicoba. Oke, saya lihat di kolom chat ini sudah di-share Mas Najib ya. Terima kasih Mas Najib. Oke. Belum ya bisa mendownload dari materi-materi di sini nanti berisi aset gambar-gambar, video, musik juga ada di situ di asetnya ya. Kemudian juga ada tautan untuk software, kemudian ada beberapa langkah-langkah pengerjaan ya yang saya bikin PDF seperti yang saya paparkan pada hari ini nanti bisa dipelajari setelah kegiatan ini usai. Nah, di sini perlu saya jelaskan lagi setelah kita sampai kepada yang horizontal atau vertikal atau kita pilih, nah kita mulai klik dan kita submit. Nanti akan muncul ya halaman mulai halaman pengerjaan yang pertama ya halaman awal. Oke, di sini ini di bawahnya Android Phone kita akan lihat ini eh, recently opened. Nah, di situ itu di recently opened itu kita sebenarnya bisa juga untuk membuka pekerjaan kita yang belum selesai, yang belum kita, yang sudah kita simpan. Namun syaratnya harus disimpan dulu ya. Mas Najib bisa melihat Mas di recently opened yang di bawahnya Android Phone itu. Iya, Oke, itu gunanya untuk apa sih? Nah, itu berguna ketika kita sedang membuat project ini ya. Namun di tengah-tengah pembuatan project kita ada pekerjaan lain nih dan kita harus meninggalkan project kita. Atau produk udah jadi, project udah jadi, namun kita kepengen edit. Ah, kayaknya ada yang kurang bagus deh. Saya kepengen edit lagi, kita kepengen ganti lagi kan gitu ya. Nah, itu kita bisa memunculkan ya, buka file yang pernah kita buat di SAC ini, yaitu dengan klik di recently opened. Nanti kita akan diarahkan di sini ada open local file, di mana di open local file itu nanti kita akan pilih file-file yang telah kita simpan di SAC itu dan kita bisa edit atau kita bisa perbaiki
atau kita bisa ubah-ubah ya dan kita simpan lagi. Oke, sampai di sini ya semoga saja bisa dipahami ya. Oke, gampang kan? Gimana Mas Nasib? Gampang kan Mas Nasib? Nah, itu nanti dengan SAC ini loh kita bisa produksi media yang banyak gitu ya, macam-macam ada IPA, matematika, bahasa Indonesia dan lain-lainnya ya. Dan ini sebagai bekal kita tentunya untuk nanti sebagai guru, sebagai seorang pengajar ya. Untuk saat kita bukan hanya di PLP ini saja, PLP tentulah ya, karena kita biar kelihatan lebih gaul gitu ya, lebih kekinian gitu ya, lebih melek di dalam menggunakan IT dan tentunya meskipun sudah banyak yang bisa nih menggunakan media-media Android yang lain, namun di sini juga kan tambah kaya lagi jika kita tambahkan dengan media SAC. Ya, ada banyak aplikasi-aplikasi dan software-software yang bisa kita kuasai ya, pembuatan dengan berbagai macam cara. Oke, kita lanjutkan berikutnya ya. Hmm. Nah, halaman awal muncul seperti ini. Kalau kita klik yang vertikal, nanti tegak seperti ini, ngadek ya. Tab menu terdiri dari beberapa hal. Ada yang ini yang ngadek ya, yang tegak, yang vertikal. Kalau yang horizontal nanti ambruk ya. Nah, di tab menu ini ada menu edit, insert, template, animation, interaction, dan page. Nah, ini ada panel ini juga nanti kita bisa ada navigasi-navigasinya ya, Pak. Dan di lembar-lembar ini kita bisa mulai pekerjaan kita. Nah, oke. Nah, selanjutnya di menu edit ya, menu edit ini sebenarnya hampir sama ya ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain ya. Nah, namun di menu ini lebih mudah tentunya karena di menu edit ini hampir sama dengan fitur yang ada di Office ya, di Microsoft Word misalnya juga ada toh, ada di PPT juga mirip-mirip lah. Nah, digunakan untuk pengeditan. Kita juga bisa copy, kita bisa juga mengcut, ya paste, serta mengatur paragraf-paragraf ya. Kemudian di tag nanti muncul di situ itu ada tag, ada insert dari image gambar ya. Kita bisa masukkan gambar dan kita juga bisa edit teks sesuai dengan font dan ukuran font serta warna-warni ya. Jadi colornya nanti kita juga bisa edit di situ, di mana nanti media yang akan kita buat lebih menarik. Oke. Ada juga di sini multiple image ya untuk memasukkan gambar dalam jumlah banyak sekaligus. Jadi nanti kita klik di multiple image di mana kita sudah sediakan aset-aset kita yang mau bikin tuh di aset ya, sehingga di multiple image ketika kita akan menginginkan di tampilan kita hemat waktu deh, sekali aja gambar gitu ya, sekali aja gambar langsung muncul, maka kita akan di insert di multiple image, gambar-gambar yang banyak nanti akan langsung muncul di area kerja kita. Oke, audio di situ juga nah berperan untuk memasukkan audio di MP3 ya, MP3. Sedangkan video nanti kita bisa insert dari video di MP4, MP4 ya. Kita masukkan, bisa juga dari YouTube. Nah, oke. Nah, ini yang tak kalah pentingnya juga tag. Idealnya tag kita nanti bisa tuliskan dengan font-font yang menarik ditambah dengan gradasi warna yang menarik. Oke, ini juga di sini juga bisa bagi yang mengajar di uh, menggunakan rumus-rumus ya. Kemudian kita juga bisa gunakan formula ya. Kita juga bisa gunakan formula uh, untuk rumus-rumus pada Microsoft Office. Ada simbol-simbol ya, ada simbol-simbol. Nah, di PDF-nya juga kita juga bisa masukkan. Ini seperti gambar-gambar berikut. Oke. Nah, ini contoh-contoh gambarnya. Di sini juga nanti ada counter ya, di mana untuk memasukkan variabel ini berisikan angka-angka. Nah, counter ini ketika kita ingin memasukkan angka-angka dan kuis ya, kita juga bisa style dengan menggunakan counter ini. Oke. Nah, ini panduannya sudah saya share dan saya kirimkan kepada para mahasiswa yang ada di sini. Silakan nanti bisa di-download ya, dan kemudian bisa digunakan aset-aset untuk latihan ya. Nah,
Kesempatan ini juga saya akan sampaikan kepada saudara-saudara sekalian nanti sudah saya berikan satu petunjuk kita akan bikin project ya, project jadi untuk materi sistem tata surya nantinya. Project awalnya nih nanti kita akan mulai belajar membuat produk tata surya. Asetnya sudah saya berikan lengkap, baik itu aset gambar, aset audio maupun aset video. Oke, sampai di sini silakan. Barangkali Mas moderator atau yang lainnya ingin memberikan tanggapan, silakan. Tadi sudah dijelaskan oleh beliau, Pak Nuryadi, dan apakah teman-teman bisa mengikutinya atau keterangan beliau terlalu cepat atau kurang lambat? Gimana teman-teman? Oh, kalau diam semua ini berarti pada mengikuti semua, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Kecepatan apa ada Mas Ajib? Oke, biar Ya, lebih fokus ya. Sudah jelas. Oke. Oke, kalau sudah jelas, saya ingin bertanya nih, dan nanti Mas Najib di bagian akhir kita berikan kuis ya Mas Najib ya. Saya akan berikan satu kuis nanti. Oke, bagi yang bisa memberikan paparan gitu ya, silakan nanti dipaparkan. Akan saya berikan satu souvenir menarik pada saat nanti kita kuliah ya. Nanti akan saya titipkan ke Mas Najib untuk bisa disampaikan. Gimana Mas Najib, setuju nggak? Ya, gimana Mas Najib? Halo, nanti kita berikan kuis ya kepada para mahasiswa. Kita nanti berikan souvenir door Mas Najib nanti bisa sampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa pada saat kita kuliah. Gimana Mas Najib? Setuju nggak? Oke, izin sebentar Bapak. Audio di sini agak terganggu. Mohon maaf. Oke, Mas Najib. Oke, Mas Najib. Sekarang kita berikan nih door prize ya. Sampai di sini sebelum kita nanti masuk ke area project. Sebelum kita masuk ke area project ya, Mas Najib nanti bisa memberikan kepada kuis kepada kawan mahasiswa ya untuk bisa memaparkan siapa nih yang sudah pernah mencoba membuat dari materi kemarin yang saya berikan di beberapa kelas dan bagaimana pengalaman. Cerita pengalaman aja nih yang sudah pernah membuat SAJ ya, SAC gitu ya, sampai instalasinya dan silakan Mas Najib untuk bisa pandu kepada mahasiswa untuk diberi kesempatan nih untuk ini menyampaikan pengalaman pada saat menginstal atau instalasi dari SAC ini. Sampai ke install dulu. Silakan disediakan door prize yang menarik yang nanti akan saya titipkan kepada Mas Najib pada pertemuan yang akan datang dan Mas Najib berkenan untuk menyampaikan kepada mahasiswa yang menerima yang memaparkan dan mendapatkan kesempatan door prize hari ini. Silakan Mas Najib. Halo kawan-kawan yang lain bisa mendengar? Mas Jihad, halo Mas Jihad Arzak. Halo Mas Jihad. Halo Hana Maula. Ya, dari teman-teman, monggo karena ada hadiah yang menarik yang diberikan oleh Pak Nuryadi. Insya Allah besar ini, tapi tidak umroh. Ya. Siap, nanti akan saya berikan door prize yang menarik kepada kawan-kawan. Silakan Mas Najib untuk bisa dipandu bagi kawan-kawan yang ingin menyampaikan pengalaman sampai ke instalasi SAC. Barangkali sudah ada yang pernah menginstal. Bagaimana pengalamannya ya, bagaimana ceritanya, silakan bisa disampaikan ke sini. Monggo teman-teman yang mungkin bisa diceritakan nih atau kendalanya untuk menginstal atau mengikuti arahan dari Pak Nuryadi tadi. Nanti yang bertanya nanti dapat hadiah menarik. Mas Yahya, monggo.
Monggo teman-teman. Eh, oh iya, Pak izin bertanya. Silakan Mas Najib. Ini kan kalau diklik dari panduan yang Bapak berikan, ini keluarannya kan ini Pak, hanya apa nih? Masih berupa gimana ini? Screen. Nah ini berarti harus di itu dulu Pak. Apa namanya? Harus diekstrak terlebih dahulu gitu ya Pak. Oke, oke. Karena saya berikan itu dalam bentuk file zip ya, biar ringan dan gampang pengirimannya. Silakan nanti diekstrak dulu. Ekstrak file here juga bisa. Silakan diekstrak. Setelah diekstrak nanti kan file nanti sudah ya, sudah terekstrak. Silakan nanti file-file itu bisa dibuka. Nanti tampilannya kalau dibuka itu akan ada audio ya, audio, ada gambar ya. Kemudian ada video, ada materinya juga materi tata surya dan juga bagaimana teknik pembuatannya, langkah-langkah pembuatannya ya. Ada aplikasi di situ itu membuat aplikasi tata surya dan pengenalan antar muka interface-nya ya. Oh ya di situ Mas Najib juga saya sampaikan itu nanti ada knock setup ya. Nanti di knock-nya itu kalau misalnya mau menampilkan Android kita yang ada di laptop. Jadi ketika kita buka laptop ya, itu kita bisa buka Android kita di laptop. Ya, kita bisa membuka Android kita yang ada di laptop dengan menginstal di Knock ya. Aplikasi Knock itu nanti ada di situ tuh. Oke, kita lanjutkan sekarang. Oke, bisa dilanjutkan Pak. Saya lanjutkan. Oke. Karena mungkin teman-teman ini masih sibuk di sekolahan Pak, beberapa masih KLP kayak gitu. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Oke, setelah itu nanti sampai kepada kita bikin ya sekarang. Oke, Mas Najib sudah bisa melihat ya. Oke, Kita mulai pembuatan ini. Kita akan mulai pembuatan aplikasi Android ya, dengan membuat tata surya. Kita akan membuat tata surya gitu ya. Oke, kita akan membuat tata surya. Oke. Yang pertama kita buat ya, yang pertama kita buat itu eh, kita buat namanya smart apa nih storyline ya, kita buat storyline-nya. Mas Najib di sini sudah kelihatan nih storyline-nya. ya, sama Pak. Oke. Kita buat storyline ya, storyline. Peta konsepnya lah gampangannya itu ya. Kita buat peta konsepnya seperti ini dulu. Oke, kita buat peta konsep storyline-nya. Nah, setelah itu kita setelah buat di storyline-nya, di situ itu eh, judul tentu ya yang pertama. Kemudian kita masuk ke menu utama di mana peta konsep itu tersusun. Ada planet-planet, ada matahari dan 8 planet. Kemudian ada video soal-soal latihan dan ada halaman persekorannya. Ini juga bagus loh Mas Najib karena ketika nanti kita selesai mengerjakan nilai kita, skor kita ada loh di situ tuh. Jadi kita lengkapi asesmen. Jadi di sini ini Android ini tidak hanya berupa tampilan-tampilan seperti yang ada di PPT, melebihi dari itu Mas Najib. Karena di Android kita nanti ada materi yang kita bisa tulis di sana dan kemudian ada videonya juga ya. Di samping itu juga dilengkapi dengan soal-soal latihan dan scoringnya, di mana setiap kita selesai dari mengerjakan soal-soal itu akan muncul ya, muncul soal-soal itu dengan jawaban-jawabannya dan skor berapa yang didapatkan. Jadi scoringnya muncul. Oke. Nah, setelah itu kita yang pertama kali setelah membuat storyline ya atau storyboardnya,
peta konsep yang mau kita kerja nih. Kemudian kita masuk ke aplikasinya nih, aplikasi Smart App Creator 3. Nanti muncul seperti ini. Setelah kita klik ya di dashboard kita, nah akan muncul gambar seperti ini. Kita pilih Android Phone. Nah, seperti ini ya. Kita pilih Android Phone seperti yang ada di garis merah. Nah, kita pilih yang horizontal karena kita kepingin di materi yang mau kita bikin di materi tata surya ini untuk kelas 6, ini gambarnya adalah horizontal, gambar ambruk gitu ya. Oke, seperti ada pada panduan ini, klik panel ya, navigasinya sudah lengkap di sini. Nah, kemudian backgroundnya sudah saya siapkan nih, backgroundnya. Nanti diganti bisa juga background, kita pilih dari gambar UMK seperti ini. Ada beberapa Mas Najib, background yang saya kirimkan kemarin itu adalah background pada saat saya mengisi pelatihan di Kalimantan Barat, Mas Najib. Jadi mungkin ada yang terselip beberapa. Namun tidak usah khawatir karena nanti saya ajarkan bagaimana cara membuat aset ya. Aset yang kita bisa bikin dari gambar-gambar PNG atau di JPEG, JPEG, JPEG gitu ya. Kita bisa bikin gambar dari PNG atau dari JPEG. Nanti akan saya sampaikan. Oke. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Ya. Kemudian kita pilih tag ya, insert tag. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau kita insert tag, nanti akan muncul tautan teks seperti ini. Secara otomatis nih, jadi akan muncul halaman di mana kita diarahkan untuk mengerjakan ya pekerjaan kita dengan menuliskan tag desainnya. Muncul seperti ini nanti. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa tambahkan di sini animasinya ya. Ada tambahkan animasinya. Di sini di keterangan ini tambahkan animasi pada logo Kaltim. Klik logo Kaltim, pilih menu animasi. Nah, ini waktu saya mengisi di Kalimantan Timur, Mas Najib, waktu itu saya diundang ke sana ya, Yum. Nah, tetapi ini ya diundang Yum untuk mengisi pelatihan bagi guru-guru di Kaltim. Makanya ini masih ada Kaltim nih, pelatihan pertama. Kesekian saya ya. Nih di Kaltim. Kaltim, ya, di Kalimantan Timur ada beberapa di Kalimantan Barat di Sanggau juga pernah nih. Nah, kesempatan ini saya berikan gratis nih kepada kawan-kawan mahasiswa, nggak seperti kalau pelatihan-pelatihan yang lain nih di sana sebagai undangan tentu. Di sini ini gratis, namun kualitasnya nanti saya pikir insya Allah lah kalau sungguh-sungguh jauh lebih bagus ya kas ini. Oke, sampai di sini mungkin bisa ada ditanyakan lagi. Oke, sekarang Mas Najib gimana nih kalau kita pengen gambar ya pakai JPEG, gambar JPEG untuk aset kita. Atau kawan-kawan yang lain bisa memberikan penjelasan di sini atau pengalaman ketika ingin membuat gambar JPEG ya atau edit gambar JPEG. Nah, gimana nih cara? Mungkin ada pengalaman sebelum saya nanti sampaikan, mungkin yang lain di sini sudah pernah ada pengalaman sehingga bisa nanti menyampaikan pengalamannya ke sini. Yuk, beri kesempatan Mas Najib. Jadi teman-teman monggo kalau memang sudah pernah bisa menceritakan pengalamannya kepada kami, pada kita, agar mungkin ada cara yang lebih cepat atau lebih efisien gitu. Sepertinya belum ada ini, Pak. Oke, kalau belum ada, sekarang saya akan buka ya. Oke. Em, kita bikin gambar ya, latihan bikin aset gambar sekarang. Kalau video jelas, video itu kita bisa rekam MP4, MP4, bisa juga download dari internet misalnya ya. Kita akan membuat gambar aset kita sendiri ya, membuat aset kita sendiri yang nanti bisa kita buat untuk mengisi gambar-gambar lain agar lebih menarik misalnya. Oke, sehingga kita nanti ya aset. Kita akan buka di sini pertama di PowerPoint. Nah, kita menggambarnya lewat PowerPoint yang gampang, makanya saya berikan simbol. Tidak pakai ini yang sulit-sulit, misalnya kita pakai Photoshop atau pakai Corel itu kan butuh aplikasi tambahan lain. Kita gambar saja melalui PowerPoint saja yang gampang, karena setiap laptop saya yakin sudah ada bawaannya dari Windows.
ya dari Office itu sudah dari Office itu sudah ada di Microsoft PowerPoint ya. Oke, kita bisa gambar dari PowerPoint sebenarnya ini. Ini saya akan coba dari PowerPoint. Saya akan coba bukakan dari PowerPoint ya. Oke, kita buka dari PowerPoint dulu. Saya carikan ya. Dari PowerPoint sendiri itu ketika kita nanti menggambar atau mengedit itu bisa menghasilkan karya loh yang jadi JPEG atau PNG, tidak harus menggunakan ini, tidak harus menggunakan dari Photoshop atau dari apa? Dari Photoshop atau dari Corel. Kita bisa mengedit gambar-gambar kita ya, kita bisa melihat ketika kita mulai menggambar oh, gambar-gambar yang ada di PowerPoint misalnya ya. Kita mulai dari gambar-gambar yang ada di PowerPoint misalnya ya. Silakan ini benar background podcast. Ketika gambar kita sudah jadi, maka kita bisa klik kanan. Oke, di sini ini oke. Hmm. Oh, aplikasi di sini nggak support. Benar ya, belum support. Oke, saya lanjutkan. Karena nggak support di sini. Saya lanjutkan materinya aja dulu. Untuk menggambar ya, menambah aset, nanti akan saya jelaskan pada materi berikutnya, di antaranya dengan kita menggunakan PowerPoint, ketika gambar itu sudah jadi kita blok, ya, kita blok, kemudian kita buat grup, setelah grup kita jadikan satu, maka kita klik kanan dan save as JPEG atau PNG. Itu sudah menjadi gambar yang bisa kita jadikan aset. Sebenarnya nanti akan saya sampaikan dalam modul tersendiri ya, cara membuat aset yang lebih menarik, biar nanti nggak kelamaan pada materi ini. Oke, setelah itu kita masuk ke area di mana kita mulai memasukkan aset-aset. Setelah logo UMK, misalnya kita masukkan, kita ambil gambar lain background yaitu tata surya. Kita insert ya, kita insert kemudian image gambar tata surya pada materi yang sudah saya siapkan ya, pada materi materi yang ada di aset yang kita punyai yang sudah saya siapkan. Oke. Nah, di sini ini ada banyak aset yang sudah saya siapkan. Nah, saya akan buka asetnya itu. Eh, ada aset gambar-gambar ya. Di antaranya ada aset gambar-gambar ini, ada gambar tata surya, ada video ya, ada planet-planet, ada huruf, ada font huruf ya, ada font huruf ya, ada ini astronot juga di sini, ada menu untuk musik ya, kemudian logo UMK juga ada, dan kemudian di sini ini nanti ada logo tombol ya, tombol untuk kembali ke menu ya. Uh, Tombol awal dan tombol akhir untuk next dan untuk back, tombol next dan tombol back. Oke, di sini sudah saya sampaikan lengkap. Berikutnya, seperti pada gambar ini, setelah jadi, di insert nanti akan muncul tautan seperti ini, sistem tata surya. Muncul nih seperti ini. Jadi objek-objek yang ada kita bisa atur hanya dengan mengubah apa membesar kecilkan pada objek itu, kita bisa tarik zoom in dan zoom out, kita bisa perbesar dan pada tampilan gambar-gambar itu nanti kita bisa membuat sesuai dengan selera yang mau kita punya. Oke. Nah, di sini ini nanti bisa ditambahkan pada tampilan gambar-gambar itu dengan em, diletak pojok kanan atas dari UMK misalnya seperti itu. Nah, muncul setelah jadi seperti ini. Kemudian menunya juga kita bisa gantikan dengan logo-logo UMK pada contoh-contoh yang sudah saya buat.
Oke, tampilannya nanti juga jadi seperti ini. Ya, sudah tampilan seperti ini. Ini nanti di bagian awal akan ada tampilan planet, video, dan latihan soal. Ini di peta konsepnya. Akan muncul seperti ini di peta konsep, ya, ada planet-planet. Kalau kita klik nanti akan hyperlink, akan nyambung ke planet-planet itu sendiri. Misalnya ketika kita klik planet, Merkurius misalnya ya, nanti akan muncul gambar-gambar yang ada di atau tautan di Merkurius. Ada videonya juga dan ada soal-soal latihannya. Ketika kita klik soal latihan, akan muncul soal-soal latihan dan di mana soal latihan itu nantinya juga setelah selesai kita kerjakan akan keluar scoringnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan silakan atau Mas Najib, Mas moderator silakan, Oke. Eh, Hmm, izin bertanya Pak, silakan. kalau misal sudah punya PowerPoint, PPT itu langsung gitu ya Pak? Kenapa gimana? Diulang lagi Mas, masih suaranya pecah gimana? Ketika kami sudah memiliki PPT atau sudah memiliki bahan, nanti Mm-mm. ketika dimasukkan ke dalam aplikasi ini itu bisa langsung jadi dan tinggal mengedit sedikit-sedikit gitu Pak. Oh Apa? iya bisa. Sangat bisa Mas Najib. Silakan misalnya Mas Najib punya bahan di PPT, ya, gambar-gambar yang bagus, materi-materi yang bagus, begitu ya Mas Najib ya. Tinggal nanti diubah dalam bentuk yang tag, tinggal masukkan tag, yang gambar image, tinggal nanti image yang ada di PPT itu diklik kanan nanti akan muncul ini petunjuk ya, save image as. Nah, seperti kalau kita download itu kan ada ya, save image as. Ketika kita klik nanti diarahkan di bagiannya itu nanti muncul pilihan apakah kita simpan dalam bentuk HTML ataukah kita simpan dalam bentuk PDF ataukah kita simpan dalam bentuk JPEG, kita PNG. Kita pilih yang JPEG atau yang PNG. Itu sudah jadi gambar-gambar itu langsung bisa kita nanti insertkan, kita masukkan ke SAC ini. Oke, terima kasih Pak. Nanti bisa praktek dulu. Nanti setelah praktek ada kesulitan bisa hubungi saya. Atau Mas Najib bisa buat nanti kelas project setelah ini untuk kemudian bisa kita berbarengan. Oke, dari teman-teman, apakah Hmm. ada yang ingin ditanyakan atau kebingungan nih tentang bagaimana pengoperasionalnya dan apapun itu? Monggo teman-teman. ya, sebenarnya, Pak. Silakan Mas Yahya Eh, Saraf. Hmm. Mas Yahya, monggo, suaranya bisa agak keras lagi. eh, Berarti ini kok lebih efisien pakai laptop ya, Pak? Kenapa Android? Kalau kepengen gambarnya lebih bagus, bagusnya pakai laptop Mas Yahya. Oh, iya. Hmm. Kan nanti kita bisa lebih ini ya, ada banyak varian, ya, ada lebih banyak milih-milih dari gambar-gambar. Kita punya aset yang lebih banyak, itu kan. Nah, gitu. Oke, gimana Mas Yahya? Oke, sudah cukup Mas saya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, Ampun, Pak. oke, baik Mas Yahya, kita lanjutkan. Gimana Mas Najib, kita lanjutkan? Atau Mas Najib masih ada beberapa pertanyaan lagi? Silakan. Boleh dilanjutkan mawon Bapak? Oke, baik. Terima kasih Mas Najib. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, videonya juga ada nih. Asetnya sudah saya siapkan. Oke, setelah itu kita lanjutkan pada menu-menu berikutnya. Kita nanti ada roket ya, roket di mana nanti astronot bisa terbang ke angkasa. Oke. Setelah itu kita mulai membuat proyek berikutnya yaitu dengan planet-planet. Asetnya sudah saya siapkan nih Mas Najib. Nih kan, sudah saya siapkan aset nih semua planet nih. Ada mulai dari matahari sampai ke eh, Neptunus ya. Sudah ada nih dan juga di bagian materi dalam bentuk Word sudah saya sampaikan, tinggal nanti kopas-kopas dan dimasukkan ke tautan ini. Tidak usah nulis, tidak usah ngetik ya, tinggal masukkan tautan-tautannya apa materi aset yang sudah saya siapkan di aset itu, tinggal ditautkan ke sini, tinggal dimasukkan ke sini. Oke, sudah ini ya. Kemudian sesuai dengan petunjuk dikasih hotspot sesuai dengan dari petunjuk yang saya sampaikan. Nah, hingga kemudian
Setelah semuanya jadi, nanti produk kita jadi seperti ini. Nah, ini kita sudah bikin soal-soal latihan. Nah, soal latihannya di sini nih. Ada scoringnya. Oke. Soalnya nanti di soal latihan ada nih A, B, C, D pilihan ganda ya. Optionnya juga sudah saya tuliskan di sana ya. Kemudian nanti tinggal soal-soal latihan dan scoringnya sudah jadi. Nah, kita save, kemudian setelah itu kita simpan ya, kita simpan dan setelah kita simpan nanti kita sudah media ya, tinggal kita simpan dan sudah selesai semuanya project kita, nanti kita bisa simpan dalam file APK. Ini publish-nya ya, di publish sudah saya buatkan nih awal sampai akhir nih Mas Najib, sampai ke publish-nya ya, publish ke Android. Nah, kita klik seperti ini, nanti sudah jadi media kita. Ini sudah lengkap sampai ke publish ke laptop kita. Nah, kemudian APK-nya kita tinggal install sampai ke Android kita. Silakan bisa dicoba-coba. Oke, itu Mas Najib. Panduannya sudah saya sampaikan lengkap. Bagaimana dua buku ya, dua panduan, yaitu mulai pengenalan instalasi dan pengenalan interface antarmuka sampai kepada pengenalan membuat aplikasi pembelajaran berbasis Android materi tata surya. Sudah saya buatkan di sini semuanya. Oke, untuk materi yang lain bisa dikembangkan apabila ada kesulitan nanti bisa berkomunikasi dan bisa bahkan Mas Najib gimana nanti? Siap untuk memfasilitasi? Siap, Bapak. Oke, baik. Silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Oke, dari teman-teman karena ini sudah di halaman 35 per 35, selamat mencoba. Teman-teman, monggo kalau ada yang ingin diutarakan atau kebingungan nih, bagaimana melaksanakannya atau apapun itu bisa dibicarakan atau bisa ditanyakan di podcast pada siang hari ini. Biar tidak sia-sia ini kita 1 jam mendengarkan dan lain sebagainya. Monggo teman-teman dari 99 peserta yang ingin Izin bertanya lagi, Pak. tanya, Silakan. silakan. Oh, berarti untuk memasukkan asesmennya itu berarti manual ya, Pak? Satu persatu gitu. Kita masukkan satu persatu sesuai keinginan kita. Ya, di sini sudah Hmm. saya buatkan Mas asetnya. Ada berapa ya? Tiga atau berapa? Terus mungkin ketika nanti saya mencoba ada kesulitan, apakah ada tutorial? Oke, baik. Tutorialnya boleh nanti saya sampaikan tutorialnya. Dicoba nanti bila mana ada kesulitan saya buatkan tutorialnya nanti biar lebih gampang begitu ya. Hmm, Oke. Pak, terima Bila kasih. nanti ada yang kesulitan silakan bisa hubungi Mas Najib ya. Nanti akan saya sampaikan tutorialnya atau kalau pas ketemu di kampus nanti juga bisa temui saya. Ini kan masih ada mikro mikro teaching atau kelas-kelas yang lain. Nanti pas ke kampus bisa ketemuan dan kita bisa diskusi bareng-bareng agar bisa menghasilkan produk dan lebih bagus. Sebenarnya ini sangat menarik loh kawan-kawan semuanya kalau kita bisa produksi yang banyak gitu kan, tidak berhenti di tata surya ini saja, tetapi sampai ke matematika ya, permainan-permainan dan game-game yang menarik untuk anak-anak didik kita, untuk adik-adik kita, anak-anak kecil kita, bahkan untuk anak TK juga bisa nih. Kita bisa penjumlahan gitu ya, pengurangan, tambah-tambahan gitu. Ini menyatakan lebih besar lebih kecil gitu ya, itu sangat menarik game-game seperti itu, sangat-sangat menyenangkan tentunya dan ini menjadi hal yang akan menambah semangat kita sebagai seorang pengajar pendidik begitu dan lebih dicintai anak-anak didik kita karena kita bisa menyajikan hal-hal yang mereka senangi yang siswa senangi begitu gitu Mas Yahya.
Oke, nanti akan saya lanjut ke tutorialnya. Oke, Pak. Terima Semoga nanti kasih. bisa ada tak buatkan tutorial. Bila nanti ada kesulitan, silakan bisa chat ke Mas Najib atau chat ke saya. Oke, ada yang lain? Ayo, Mas Najib. Terima kasih Mas Yahya untuk pertanyaannya yang malah membuat PR lagi untuk Pak Nurhadi karena mungkin nanti akan membuatkan tutorial. Oke, sangat senang sekali Mas Najib. Biar nanti tutorialnya juga bisa diupload tuh. Orang lain bisa mendapatinya dan bisa menjadi sedekah jariah kan? Nah, Oke, oke. teman-teman yang lain selain Mas Yahya nih yang mau bertanya atau mengungkapkan kesulitan-kesulitannya, dipersilahkan. Jadi teman-teman, oh, nggak ada ini Pak, nggak ada yang mau ditanyakan seperti ini. Oke ya, kayaknya masih pada di sekolah PPL ya, PLP ya. Oke, baik. Oke, baik. 1 jam sudah kita bersama dan silakan waktu saya kembalikan kepada Mas Najib. Oke. Terima kasih pada beliau, Bapak Nurhadi, atas ilmunya yang dimana ketika beliau membawakan aplikasi ini di Kalimantan itu tentunya berjuta-juta, tapi diberikan saran. Terima kasih Pak Nurhadi. Sama-sama Mas Najib, semoga menginspirasi hari ini. Dan untuk yang lainnya, semoga tetap bersemangat ya. Bisa berkarya dan memproduksi sebanyak-banyaknya media. Pada saat kita longgar, pada saat kita slow, begitu kita bisa produksi media-media ini dan bisa kita gunakan untuk anak didik kita supaya lebih interaktif, lebih menyenangkan, dan lebih bermakna. Oke. Ya. Uh, dan ini juga mungkin bisa dibuat untuk nanti ketika kita skripsi dijadikan medianya atau gimana gitu ya Pak. Oh, sangat bisa, Mas. Sangat mendukung itu. Itu sangat bisa dan sangat mendukung karena itu kita bisa kembangkan lagi, bahkan bisa jadi pengembangan R&D. Hmm. Eh, Berarti ini untuk yang mendapatkan door prize apakah Mas Yahya Pak atau ada yang lain? Karena yang tadi Yes, Mah Yahya, tentu kan 2 kali 3 kali bertanya nih, ya. Mas Yahya nanti bisa jumpa Mas Najib ya pada pertemuan yang akan datang. Nanti door prize-nya saya titipkan kepada Mas Najib, begitu ya. Oke, Pak. Siap. Oke, atau nanti lain waktu juga kita bisa ajak makan siang bersama di warung Bu Tuti ya. Gitu. Kebiasaan saya dengan Mas Nasib nih. jadi, kalau gitu karena ini sudah menunjukkan pukul 12 dan mungkin teman-teman juga sudah nggak ada pertanyaan, kalau ditutup sampai sekian nggak apa-apa Pak? Atau jenengan mau lanjut berbicara lagi? Oke, baik Mas Najib, agaknya sudah saya sampaikan semuanya ya. Dan ini tentunya sudah sangat ya. Barangkali kemudian kawan-kawan tidak ada lagi pertanyaan, bisa kita tutup. Oke, Untuk materi sudah saya sampaikan semuanya. sebelum saya menutup Pak, izin untuk Bapak bisa memberikan closing statement pada podcast yang kita pada hari ini. Monggo Pak. Oke, baik. Menjadi guru adalah pilihan, dan sebagai guru yang baik adalah guru yang selalu didambakan kehadirannya oleh siswa kita dan selalu dirindukan kehadirannya oleh siswa kita, ya, di mana kita menginspirasi anak-anak didik kita. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Nurdadi, terima kasih kepada kawan-kawan semua. Ubur-ubur ikan lele, semangat PLPL, semangat menjadi guru yang keren. Saya Muhammad Nasrul Faiz, selaku moderator pada siang hari ini. Mohon maaf apabila banyak kata salah dan kurang berkenan dalam membawakan acara pada siang hari ini. Kafam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada presensinya, Mas. Silakan nanti bisa diisi ya presensinya. Siapa Pak? Untuk Mm-mm. referensi bisa ada di kolom chat, nanti bisa diisi jadi teman-teman. Kolom chatnya mungkin bisa nanti disampaikan ke kawan-kawan atau di copy nanti disampaikan ke ini apa untuk dimintai komentar juga boleh. Siap, sama Bapak. Oke, baik. Demikian. Oh, ini Mas Yat muncul nih. Baru-baru ini muncul Mas Yat nih. Oke. Baru makan Pak. Oh. Oke, demikian kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat dari ini ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau memang memungkinkan, saya akan sampaikan banyak panduan. Nah, Mas Najib, Bu Tika,
Sudah cukup Bu Tika? Mungkin Bu Tika mau menambahkan beberapa kalimat? Eh, Tidak ada Pak, sudah jelas. Cuman tadi kepo langkah-langkahnya barangkali nanti dibuat rekaman gitu ya Pak. Oke, Ibu. Jadi Siap. step by step kita bisa ngikutin di YouTube mungkin nanti biar bisa diupload. Oke, Ibu. Siap. Terima kasih, Ibu. Oke. Saya siapkan nih kesempatan lagi kita akan buat buku. Ini ada nanti buku digital ya. Kita bisa buat buku digital dengan aplikasi-aplikasi yang sangat mudah. Mungkin lain waktu diberi kesempatan oleh sahabat saya, senior saya ini Bu Tika, nanti diberi kesempatan untuk kesempatan podcast lagi membuat buku digital. Oke, terima kasih. Mohon maaf dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama Ibu. Terima kasih Pak Reti. Saya izin, Pak. Ya.